ketika semua mengerjakan semua, maka produknya akan sama gitu. Nah, produk yang sama itu tidak tepat untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Bincang Restorasi di Rumah Restorasi bersama sahabat restorasi. Kali ini sahabat yang hadir di sini adalah Mas Saad Soeharto. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Saad ini sekarang aktif sebagai peneliti di RRI. Iya, betul. Betul. Terus Mas Saad juga sebagai penggiat pelaku ekonomi UKM. Iya. Cocok dengan judul kita saat ini, Mas. Iya. Saat ini kita dapat judul atau tema meningkatkan kualitas ekonomi UMKM. Baik. Ya. Sebagai pelaku pegiat ekonomi, bisa kasih gambaran Mas, bagaimana kondisi UMKM kita saat ini? Ya, secara umum kan kita harus mengatakan, sebentar dulu, saya mau nyampaikan ke para pemirsa RRI ini. Jadi di pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, saya kira ini saya senang sekali nih diundang kembali ini di Rumah Restorasi. Ini yang kedua ya Mas? Yang kedua. Jadi kalau kemarin bincangnya di Rumah Restorasi, besok saya bincangnya di Gerbong Restorasi. Ini beda ya, ini beda. Gerbong Restorasi KAI gitu. Tapi kayak sama-sama menyenangkan. Kalau di Gerbong Restorasi itu kita bagian makan-makan ya. Kalau di sini asupan makanannya beda ya. Jadi ini asupan makanannya hal-hal yang kita perlukan, cuman kita akan banyak ngomong sesuatu yang lebih diperlukan untuk negeri ini ya, saya kira begitu. Kalau di KAI itu yang kenyang perut kita Mas. Betul. Tapi kalau di sini yang kenyang otak kita. Tapi juga nanti pada akhirnya mengenyangkan perut semua masyarakat. Iya betul, itu harapan kita kan. Pokoknya asal masuk lah. Ya, jadi UMKM Indonesia itu merupakan penyelamat ya selama ini. Setiap kali krisis, 98 krisis, penyelamatnya UMKM. Katakanlah secara baik BPS maupun maupun Kementerian Koperasi selalu mengatakan 99% pelaku itu adalah UMKM. Cuman itu yang kemudian menjadikan 98, 2003, 2013 termasuk pandemi kemarin Mas? Pandemi kemarin itu mengatakan bahwa covernya itu yang nyelamatin UMKM. Cuman kebijakan yang afirmatif terhadap UMKM ini memang juga terasa belum gigit nih ya. Jadi ada beberapa yang kita melihat bahwa berkaitan dengan kalau berkaitan dengan akses terhadap pasar dan lain sebagainya, relatif sebenarnya pemerintah juga mempunyai kebijakan afirmatif terhadap hal ini. Cuman yang berkaitan dengan pendanaan, nah ini yang permodalan ini ketika menggunakan model pendekatan central bank, itu bukan saya yang ngomong, tapi De Soto, penerima hadiah Nobel, mengatakan kalau pendekatan dengan menggunakan central bank untuk UMKM itu nggak akan cocok gitu, karena nature bisnis dari UMKM itu berbeda dengan pola pembiayaan untuk perusahaan besar, white collar and blue collar, atau juga untuk corporate. Iya. Oke. Nah, menurut Mas Saad, seberapa penting peran UMKM ini untuk perekonomian Indonesia sendiri? Ya, sebagaimana tadi saya katakan ya, yang kita selama ini terselamatkan oleh di setiap kali krisis terselamatkan oleh UMKM, dan UMKM itu lihat sekali, mereka cepat sekali recovery. Saya berada di UMKM ya, jadi kemarin begitu kena terjangan tsunami ekonomi. Tsunami ekonomi di 2008
19 akhir, ya 2020 lah katakanlah, itu relatif kita hanya UMKM itu hanya karena pembatasan mobilitas saja dia kemudian harus membatasi ya karena itu dulu kan kita ingat tuh ya, istilahnya apa, lockdown ya waktu itu ya, sebelum PPKM, kemudian PPKM terbatas dan lain sebagainya. Nah, pada waktu lockdown ini saja sebenarnya UMKM, terutama UMKM sektor kebutuhan pokok ya, gitu, atau UMKM yang dia merupakan pembeli pada barang-barang pertanian kita, itu relatif pengaruhnya hanya sekitar 3 bulan lah. Setelah itu mereka ya, kita juga sering melihat ya, para pemirsa RRI yang saya cintai, kita juga sering melihat misalnya ada kejadian pasar kebakar gitu. Mereka juga cepat sekali recovery. Hal demikian yang sebenarnya penting bagi ekonomi Indonesia, mengingat Indonesia ini negeri dengan kelimpahan masyarakat sektor informal. Jadi kalau beda dengan misalnya negara tetangga terdekat kita aja, misalnya Malaysia, Singapura gitu, itu sektor informalnya seperti itu. Relatif yang hampir sama Filipina ya, yang relatif yang hampir sama dengan Filipina itu UMKM cukup banyak. Nah, kondisi di Filipina agak berbeda ya dengan kita di sini. Mereka ruang pembiayaan untuk UMKM agak relatif lebih bervariasi. Pendekatan-pendekatan yang non mainstream untuk perbankan juga mereka. Contohnya apa tuh Mas pendekatan non mainstream? Jadi begini, tadi saya sudah sampaikan ya, masyarakat kita ini kan masyarakat yang lebih banyak informal dan sektor pertanian. Sektor pertanian dan informal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan white collar and blue collar ya. Tadi kita mengatakan kalau masyarakat kita itu masyarakat buruh, gitu, maka pendekatan bulanan itu bisa, gitu, karena masyarakatnya masyarakat buruh, misalnya kayak di Malaysia, kayak di Singapura, gitu. Tapi kalau masyarakatnya informal, dia nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini tidak memiliki kebiasaan menabung, mereka tidak memiliki kebiasaan mengatur keuangan ya, sehingga apa yang mereka dapat hari ini mereka digunakan hari ini, yang mereka mingguan terimanya maka mingguan mereka habis gitu. Nah, mereka nggak bisa didekati tuh dengan pendekatan bulanan, karena mereka kemudian harus menyisihkan di bulan 1 bulan, kemudian baru dimasukkan lagi untuk membayar angsuran. Maka angsuran atau installment bulanan nggak cocok itu. Nah, itu. Sementara di kita itu ada yang harian, pendapatannya harian, ada yang pasaran, kalau di Jawa itu ada 5 hari sekali ada di pasar, kemudian ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan, ada yang yarnen dibayar pada waktu panen, kemudian ada 3 bulan, ada yang 4 bulan. Jadi memang kita harus menggunakan pola pendekatan yang berbeda. Pola pendekatan yang lain adalah kalau di perbankan itu collateral base ya. Dia menggunakan di mana-mana itu kolateralnya apa gitu. Sementara di masyarakat kita ini, masyarakat yang informal dan itu dia sebagian besar not collateral base, tapi garanti base. Garanti itu jaminan ya, jadi dia bukan berarti tidak memiliki jaminan, dia berjaminan, tetapi bukan memiliki aset yang dia agunkan gitu. Nah, ini pola pendekatan yang sama sekali berbeda. Contoh kasus nih, misalnya masyarakat pengojek kita yang umum ya, ojek pangkalan ya, opang itu bukan ojol gitu. Mereka itu punya kartu ojek pangkalan gitu. Nah, kartu ojek pangkalan ini pun juga memiliki nilai gitu, yang sebenarnya bisa dijaminkan. Gitu. Misalnya juga di pasar-pasar itu para porter kuli gendongnya itu punya kartu anggota. Yang kartu anggotanya ini juga sebenarnya punya nilai untuk dijaminkan. Kemudian
pengemudi mikrolet dan lain sebagainya, sama mereka mempunyai yang ini tidak bisa digunakan Kartu dengan keanggotaannya ya itu kartu bisa keanggotaan itu bisa sebagai garansi, tetapi sebagai nilai kolateral sebagaimana bank sentral dia nggak masuk tuh sebagai. Dan di Indonesia belum ada kebijakan itu, Mas? Kebijakan yang total semua perbankan belum masuk di situ. Di bank kalau kita menggunakan pola bank sentral dia tidak masuk tuh di anukan itu. Nah, oleh karena itu makanya sebenarnya kita melihat bahwa di sini pentingnya koperasi-koperasi yang bergerak di sektor ini, sektor-sektor informal seperti ini. Meskipun sekarang ini berkaitan dengan koperasi sedang digoreng ya, banyak oleh koperasi-koperasi yang tidak menggunakan filosofi koperasi, tidak menggunakan ya hanya sebagai suatu badan hukum ya, badan hukum koperasi. Nah, ini kan berarti tadi UMKM itu penting untuk perekonomian kita. Mas Saad melihat peran pemerintah itu sudah menganggap sepenting itukah gitu UMKM? Tadi kan contoh soal pembiayaan atau permodalan itu. Skema atau model pembayarannya kan mungkin buat sebagian besar UMKM itu masih agak sulit ya, dengan pola pendapatan yang masih harian, mingguan, atau mungkin triwulanan gitu. Nah, pemerintah sendiri bagaimana menurut Mas Saad menanggapi atau melihat hal itu, dan apa sih yang sudah dilakukan sama pemerintah, upaya pemerintah untuk paling tidak menanggulangi masalah-masalah seperti itu? Ya, pertama yang berkaitan dengan akses terhadap modal nih ya. Kita ngomong akses terhadap modal terlebih dahulu. Nanti kita ngomong mengenai akses terhadap pemasaran dan lain sebagainya. Akses terhadap modal memang pemerintah memiliki beberapa lembaga ya. Kita tahu pemerintah punya LPDB, lembaga pengelola dana bergulir yang dia memang masuk ke usaha mikro, usaha kecil dan mikro lewat koperasi. Kemudian ada lembaga PPP ya dari Kementerian Keuangan yang PLU-nya yang baru kemarin itu ya? Ya, yang penanggulangan bukan UMI, Usaha Mikro Indonesia. Itu memberikan pembiayaan juga lewat koperasi juga, tapi khusus yang 10 juta ke bawah. Dan itu lebih ke rumahan kan? Ya, ini memang juga dua-duanya ini lewat koperasi. Yang ini memungkinkan sebenarnya, kalau yang ini untuk sebenarnya lebih banyak dikembangkan. Jadi sebenarnya bukan sama sekali tidak ada sih dari pemerintah, cuman rasa-rasanya porsi yang ini nih yang perlu kita perbanyak sehingga ini kan seperti ini supaya nanti nggak ya. Ini kan persis seperti kalau yang lain yang kita misalnya kita punya juga kredit UMKM itu KUR gitu. KUR itu ada KUR mikro, ada KUR retail mikro gitu. Nah itu mereka selama ini pendekatannya dengan menggunakan bank ya, gitu. Pendekatan menggunakan bank. Ini persis kalau menurut saya, bayangannya saya itu hampir sama kita mau mendekati pengendara sepeda motor di jalan tol gitu. Jadi nggak akan ketemu nih. Ini sementara tadi pengendara itu yang kita permasalahannya di situ. Sehingga kita harus menggunakan pendekatan yang informal juga, yang itu mungkin dilakukan dengan tadi koperasi, karena koperasi di luar rezimnya bank sentral, sehingga dia bisa membuat suatu aturan yang relatif lebih mandiri, tergantung kesepakatan para anggota di koperasinya itu. Bahwa kemudian ada koperasi yang begini begitu, ya saya kira ini persoalan pengawasan. Kalau misalnya pengawasannya kokoh, maka insya Allah hal itu tidak terjadi. Ini berkaitan dengan permodalan ya. Karena kita melihat kalau menggunakan logika perbankan itu semua statistik perbankan baik melalui BPS itu selalu menunjukkan bahwa kredit UMKM itu tidak bergeser, hanya di sekitar angka 19% aja. Nah, di antara kredit UMKM itu ada ini yang UMKM ini ya. Nah, kita ambil nih yang UMKM gitu.
Nah, UMKM ini kan ada yang mikronya, gitu. Yang mikronya ini juga di angka 19% terus ini. Dalam sebelum pandemi meningkat, tapi setelah pandemi dia slightly jadi agak turun dikit nih. Dia agak menurun sedikit. Jadi saya kira memang berkaitan dengan itu semua kredit usaha rakyat itu selama beberapa periode kan sudah dilakukan oleh perbankan. Saya kira mungkin waktunya bagi kita untuk memberi kesempatan pada lembaga yang lain selain perbankan. Selain misalnya kita leading sektornya bukan lagi perbankan, tapi leading sektornya misalnya koperasi dalam hal ini. Nah ini karena tadi sudah jelas menunjukkan bahwa selama sekian ini hampir 20 tahun nih kebijakan yang sama dan tidak meningkatkan signifikan berkaitan dengan partisipasi masyarakat untuk mengakses permodalan, tepatnya usaha mikro untuk mengakses permodalan lewat perbankan. Nah, kalau untuk manajemennya sendiri itu gimana tuh, Mas? Iya, tepat sekali ya. Saya kira ini soal UMKM ini bukan kita kemudian berasumsi bahwa UMKM itu hanya soal uang ya, bukan. Saya kira bukan itu. Dan kenyataannya adalah masyarakat mikro kita ini masyarakat yang paling rasional, sangat-sangat rasional. Saya merupakan praktisi di keuangan mikro ya. Jadi masyarakat kita ini berbeda. Pasar mikro kita ini ketika diminta untuk plafonnya nambah aja, mereka nggak mau nih. Kenapa? Karena mereka itu merasa bahwa itu di luar kapasitas dia gitu. Sehingga mereka ini memang sudah relatif punya kesadaran terhadap manajemen kemampuan ini. Dengan maaf saya potong, dengan pola seperti itu, apakah itu justru tidak menambah daya saing UMKM ini sendiri? Iya, dari sisi yang lain UMKM kita ini memiliki kemampuan untuk menilai diri ya, gitu. Tapi di sisi yang lain justru karena sebenarnya yang paling mendasar di antara mereka itu adalah mereka ini belum bisa memisahkan antara modal, keuntungan, mana uang bisnis, mana uang manajerial untuk pengelolaan uang itu masih belum. Nah, persoalan ini yang sebenarnya lebih banyak dimiliki oleh UMKM kita. Cuman kita ini para pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, kita harus bergembira karena sebenarnya UMKM kita ini juga memudah. Berbeda dengan pertanian yang menua ya. Memudah. Oke. Memudah itu gimana maksudnya? Oh, jadi orang muda sekarang sudah mulai banyak yang masuk ke UMKM. Sehingga relatif UMKM ini punya kesempatan untuk berkembang lebih baik lagi. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan kalau dunia pertanian relatif anak-anak muda sudah mulai agak kurang. Yang ini perlu kita pendekatan yang berbeda ya untuk pertanian. Tapi kalau untuk UMKM ini kami punya data. Saya nanti suatu ketika kita perlu restorasi perlu menemukan bahwa ini datanya memudah nih. Orang-orang yang berada di UMKM ini jumlah orang-orang muda dan orang-orang terdidik untuk masuk UMKM itu makin banyak. Ini menggembirakan. Artinya sekarang itu banyak pengusaha muda yang mulai terpanggil untuk berusaha langsung melalui UMKM ini. Iya. Artinya mereka juga mempunyai peluang untuk lebih sukses kan? Iya. Ya, kalau kita melihat pemain-pemain kan lulusan itu pengen jadi PNS, Mas. Iya. Kalau sekarang mereka rata-rata mau jadi wirausaha. Itu sudah mulai masuk lah gitu, bahwa mindset itu sudah mulai masuk. Tinggal kita mengelola ini menjadi sesuatu yang relatif bahwa mulainya sekarang ini mungkin menjadi reseller ya. Reseller. Nah, sayangnya sekarang reseller itu masih kemudian masyarakat kita itu masuknya lagi kepada brand-brand impor ya, belum, sehingga ketika marketplace itu booming
yang terjual banyak itu bukan produk luar, tapi produk luar ya. Nah ini yang tinggal saya kira kita perlu membuat masyarakat kita juga secara keseluruhan terdidik bahwa produk-produk lokal kita ini juga mempunyai kualitas yang sama dengan produk impor gitu, dan kita bangga menggunakan produk lokal gitu. Tapi kan sekarang juga sudah mulai banyak itu Mas, baik pemerintah daerah, terutama di beberapa daerah saya lihat itu mereka mulai mewajibkan misalnya pegawai negerinya, PNS-nya pakai produk-produk lokal pada hari-hari tertentu, itu kan supaya paling tidak UMKM di wilayahnya itu juga meningkat. Ya, itu perlu memang kebijakan-kebijakan afirmatif semacam ini banyak. Misalnya kalau kita lihat di Jakarta misalnya, itu ada e-katalog, bukan e-katalog, yang namanya e-order. E-order, bukan e-katalog. Kalau e-katalog itu untuk yang pengadaan-pengadaan besar. E-order ini untuk yang pengadaan-pengadaan yang berkaitan dengan misalnya makan, minum, kantor, gitu ya. Nggak boleh tuh di Jakarta 100% itu nggak boleh tuh membeli makanan untuk meeting menggunakan yang produk-produk imporan, nggak boleh. Merek-merek luar lah. Dia harus menggunakan produk yang dibuat oleh Jakpreneur kalau di sini ya. Jakpreneur itu pemirsa mungkin yang belum paham, Jakpreneur ini adalah pengusaha-pengusaha UMKM yang telah dikurasi oleh Pemda di DKI Jakarta. Artinya harus lebih banyak lagi pemerintah daerah yang memberikan kebijakan seperti itu. Nah, upaya apa yang harus dilakukan? Ini kan tadi itu salah satu upaya pemerintah daerah atau kita semua secara pribadi untuk menghadapi UKM itu menghadapi globalisasi gitu. Nah, saran Mas Saad selain kebijakan itu sendiri dari pemerintah tentunya, nah kita harus melakukan apa sih Mas supaya UKM ini bisa melewati masa-masa globalisasi ini? Ya, pertama kan ini kan persoalan siapa mendapatkan apa ya dengan cara bagaimana ya. Jadi kalau kita melihat porsi pembiayaan misalnya, itu memang porsi pembiayaan UMKM ini dibandingkan dengan porsi pembiayaan perbankan secara umum, ini juga kita tidak mempunyai suatu aturan yang memberi kewajiban bagi misalnya perbankan itu untuk menyalurkan UMKM menjadi sekian persen untuk UMKM, dan itu memenuhi kepentingan polisi secara umum. Oh, berarti di sini dari sisi kebijakan perbankan ya, Mas. Harusnya mereka mengalokasikan dana khusus sekian persen untuk permodalan UKM. Iya, misalnya. Kemudian saya tadi kan sebenarnya kalau dari segi garis pemikiran itu lebih kepada institusi, gitu. Jadi institusi kita itu yang memberi perhatian kepada UMKM itu sudah ada atau belum? Institusi, Kementerian Koperasi itu selaku pemerintah. Pemerintah di bawahnya kan ada aktor-aktornya, perbankan, koperasi dan lain sebagainya. Ini aktor-aktor yang berkaitan dengan pelayanan terhadap UMKM ini perlu diberi ruang yang sama. Jadi ada juga equal treatment misalnya. Kalau misalnya di yang gede-gede malah ada restitusi pajak, yang kecil harus punya yang lain. Sekarang sih sebenarnya ada kebijakan pajak yang lumayan tuh, yang untuk UMKM di bawah 1 miliar mereka pajaknya hanya 1%. Tapi kalau lebih dari itu yang semacam ini yang perlu kita tingkatkan. Tapi di sisi yang lain, kebijakan yang berkaitan dengan misalnya siapa sih institusi mana yang mempunyai di dalam blueprint pemberian akses masyarakat terhadap ini, siapa yang akan memberi? Sementara sekarang ini misalnya kita membuka buku misalnya berkaitan dengan
financial inclusion gitu, itu menempatkan koperasi itu tidak ada di dalam peta inklusi keuangan gitu di Indonesia. Bahkan agak peyoratif ya, melihat ada di situ lembaga disebutkan sebagai ada kata-kata lembaga yang bertanggung jawab dan juga yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Ini seolah-olah melihat bahwa gitu ya, Mas? Iya, seolah-olah ini harus dijelaskan, seolah-olah koperasi ini menjadi suatu lembaga yang di luar itu gitu. Nah ini saya kira perlu kita nih, apalagi negara yang di dalam undang-undang dasarnya jelas memberikan terhadap koperasi ya. Saya kira ini sekali lagi kita perlu meletakkan kebijakan. Ini bukan hanya persoalan tapi ini memang untuk kepentingan Indonesia yang lebih luas ya. Dengan melihat sosiodemografi Indonesia yang seperti itu, melihat UMKM yang berkembang seperti itu, maka diperlukan memang institusi yang memberi layanan akses kepada masyarakat. Nah, menurut data itu pengembangan UMKM kita ini lebih banyak berada di Pulau Jawa. Nah, di luar Pulau Jawa, kenapa bisa tidak semarak di Jawa? Jumlahnya itu lebih banyak di Pulau Jawa. Penduduk atau jumlah LKM-nya? LKM-nya, cuman kalau dari sisi persentase nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Ya, karena kan jumlah penduduk terbesar juga ada di Jawa ya. Jadi sebenarnya itu kita bisa mengatakan itu mewakili Indonesia secara keseluruhan ya. Cuman memang ketika kita melihat geospasialnya Jawa itu perhatian ke Jawa itu masih terlalu banyak gitu sehingga kita melihat pertumbuhan di daerah yang lain itu menjadi kurang karena jumlah aktor pemainnya itu menjadi tidak sebanyak di Jawa. Nah ini sebenarnya juga kita perlu, kalau dulu memang ada kalau sekali lagi ya, dulu saya pernah di ini juga saya mengatakan arsitektur perbankan Indonesia ya. Itu kalau arsitektur perbankan Indonesia zaman dulu itu ada perbankan tertentu yang harus melakukan sektor tertentu, misalnya sektor impor, ada Bank Eksim, sektor ini ada Bank Budidaya dan sebagainya. Nah sekarang itu semuanya general banking, semua general. Nah karena semua general banking, kita sebenarnya juga tidak ada lembaga yang seperti itu. Kalau dulu kan ada juga BRI yang khusus untuk mikro. Nah ini sekarang sudah tidak ada, semua sama, semua mirroring gitu. Semua mengerjakan semua gitu. Nah ketika semua mengerjakan semua, maka produknya akan sama gitu. Nah produk yang sama itu tidak tepat untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Gitu. Karena harusnya sesuai dengan kebutuhan pulau-pulaunya masing-masing. Betul. Jadi misalnya dengan Maluku misalnya di mana mereka kebutuhannya berbeda dengan Sumatera. Iya, tentu dari sisi pola pertaniannya, pola penerapannya berbeda. Mungkin itulah yang saya kira perlu kita perhatikan untuk kebijakan di Indonesia. Oke. Ini Mas, dibandingkan dengan usaha besar, sebetulnya apa sih yang bisa kita unggulkan dari UKM? Artinya, kalau ditanya, kenapa nih Indonesia ini mentingin banget nih UKM? Ya, karena jumlahnya yang banyak itu. Selain jumlahnya banyak, Mas. Ya. Pertama, untuk pembangunan di Indonesia ini, yang paling mencerap tenaga kerja UMKM. Oke, setuju. Sehingga ketika kita bisa menggunakan pendekatan, kan ini sekarang seolah-olah UMKM yang menjadi penyelamat terhadap krisis itu, tapi kita seolah-olah ketika pas kebijakan pembangunan kita tidak mengakui itu sebagai kekuatan di Indonesia.
Jadi sekarang yang informal ini kita dekati dengan pendekatan tertentu sehingga mereka ini dalam tanda kutip lazim lah dikenal gitu. Apakah mereka ini tadinya unbankable, ya oke, unbankable, tapi sebenarnya kalau unbankable ini pun juga masih bisa jadi pendekatan. Mereka bukan berarti unbankable itu berarti tidak bisa UFO gitu, unidentified flying object itu kan enggak gitu, tapi mereka bisa didekati gitu. Nah, karena bisa didekati, mereka bisa didekatkan oleh siapa gitu, institusi apa yang didekati ini, misalnya kita anukan koperasi, maka pendekatan terhadap koperasi itu diakui oleh negara. Pendekatan bahwa yang tadi, yang non-bank sentral juga diakui oleh negara. Ini berbahaya kalau tidak seperti itu untuk kepentingan Indonesia. Contoh, misalnya tadi kita bicara mengenai Maluku misalnya. Maluku tentu berbeda dengan Jawa ya. Iya. Kalau misalnya kita tadi membicarakan mengenai Yarnen, bayar pada waktu panen. Sementara di Maluku misalnya di Tual daerah ikan gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya kemudian kita membuat pembiayaan atau kredit sampan itu atau kapal gitu, tapi pembayarannya itu berdasarkan tiap kali turun kapal dia. Turun kapal dia kemudian bayar sekian, turun kapal bayar sekian dan sebagainya. Yang tentu ini nggak common ini untuk lembaga perbankan gitu. Fleksibilitas itu perlu berarti yang. Ya, gitu tadi kita nggak bisa pendekatan itu dengan pendekatan bank sentral. Kalau misalnya kita menggunakan model seperti di bank sentral itu sudah collectability, gitu. Jadi nggak mungkin itu bisa dengan pendekatan tersebut. Sehingga negara dengan negara kepulauan seperti Indonesia ini itu akan berbagai-bagai pola. Sehingga itu pula yang menyebabkan kita ini perlu membuat institusi yang relatif tidak terhubung menjadi satu. Catatan menurut saya ini menjadi garis tebal dan harus kita bold warna lebih khusus, institusi khusus yang untuk mengatur UKM ini lebih punya peluang, punya harapan gitu ya, karena ya dia harus diakui sebagai penopang ekonomi negeri ini. Iya. Nah, terus Mas, tetapi kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa masalah-masalah di UKM itu sendiri kadang-kadang ya Mas, itu justru ditimbulkan oleh si pelaku UKM itu sendiri. Iya, kalau itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa ada persoalan-persoalan di UMKM kita tidak bisa pungkiri pula gitu. Bahwa misalnya kita memerlukan peningkatan kapasitas dari UMKM itu tidak bisa dipungkiri. Tapi sebenarnya kita bisa sebagai suatu policy maker gitu. Apa peran kita terhadap itu gitu. Nah, selama ini kan misalnya kita nggak terlalu jelas misalnya ketika kita ngomong mengenai kementerian kita nih misalnya. Yeah. Kementerian kita ini ada koperasi dan UMKM gitu. Seolah-olah koperasi dan UMKM dipisah. Jadi seharusnya kalau menurut saya UMKM itu ada di mana-mana, di perdagangan juga ada UMKM gitu, di industri juga ada UMKM gitu. Jadi sebenarnya Kementerian Koperasi gitu. Dia tidak berkaitan dengan karena UMKM ada di semua sektor gitu, sehingga Kementerian Koperasi ini lebih punya daya guna berkaitan dengan bagaimana dia menjadikan koperasi itu menjadi sokok guru nih bagi pemerintahan atau bagi masyarakat Indonesia, perekonomian di Indonesia. Saya pernah dengar salah satu menteri kita untuk bukan nyentil ya Mas, tapi mendorong memotivasi UKM gercep, gaspol, geber gitu. Memang harus seperti itu gitu dengan kita memperlakukan UMKM kita.
Ya, tadi saya mengatakan itu iya, kalau itu kan jawaban maksud saya normatif, karena di setiap UMKM memangnya nggak gercep gitu. Mereka itu gercep, mereka itu berangkat jam 3 malam, mereka emangnya mereka itu tidak punya gaspol, mereka itu pekerja keras dan punya niatan untuk maju gitu. Cuman mereka tidak diperlakukan secara equal itu. Jadi kalau secara umum nih para pemirsa, ngumpulnya duit itu perkara ekonomi gitu, tapi membaginya duit itu bukan perkara ekonomi, itu perkara politik gitu. Ya. Kok bisa sih Mas membaginya duit jadi perkara politik? Iya, sekarang ini kita sebagai suatu rumah tangga nih, ibu bapak ngumpulin duit, papa mama ngumpulin duit, ayah ibunda kumpulin duit, itu perkara ekonomi biasa. Tapi mau serahkan kepada siapa tergantung nih, anaknya ini bisa diatur apa enggak, dia akan dapat banyak, kalau enggak diatur, anaknya enggak banyak tuntutan ya dikasih sedikit, hanya banyak tuntutan dikasih banyak, kurang lebihnya kayak gitu. Ini perkara politik, bukan perkara ekonomi. Tapi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita Indonesia itu di atas 70% itu dipengaruhi oleh UMKM. Sebenarnya lebih tepatnya sebagai buffer. Sebagai buffer. Iya, kalau pertumbuhan yang ini peran serta PDB-nya itu di angka 60-an ya. Ya. Jadi memang punya peran cukup penting, cuman lebih pada buffer. Kalau penentu bagi-bagiannya tadi loh Mas, yang bagi-bagiannya tadi loh maksud saya. Nah ini ya yang tadi saya katakan, harusnya yang 60% PDB-nya ini dia diberi equal. Kalau misalnya mereka yang lain itu diberi duitannya udah gitu dikasih restitusi pajak gitu. Kenapa juga yang yang tidak diberikan hal yang sama gitu. Kemudian koperasi misalnya, koperasi kenapa tidak diberi hal yang equal yang sama nih dengan lembaga-lembaga perbankan, lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan lah di Indonesia, seolah-olah kemudian koperasi itu harus kecil, atau UMKM ini kemudian dia juga tidak mendapatkan suatu penekanan khusus tuh atau kebijakan yang khususnya pada mereka. Nah, agak sedikit bergeser Mas. Tadi kita sepakat bahwa jumlah UMKM di Pulau Jawa itu lebih besar daripada di luar Jawa. Nyalanya dikit ya Mas. Menurut Mas Saad, pada saat nih kita rencana mau pindah ibu kota Mas, pada saat ibu kota kita berpindah, gambaran Mas Saad, apakah mungkin nanti jumlah UMKM itu menjadi lebih merata? Ya, ada pengaruhnya itu Mas? Berandai-andai aja tuh kita. Kalau berandai-andai, Jakarta itu big durian ya. Iya. Jadi orang itu kalau sampai ada orang Melayu mengatakan bagaikan mendapatkan durian runtuh gitu. Iya. Saking menariknya durian. Jadi semua kota itu memiliki daya tariknya sendiri, dan dia akan menarik orang. Justru kalau secara statistik nih, itu bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, 2050 yang akan datang tahun 2050 itu akan ada sekitar 80% masyarakat itu ada di urban area. Jadi desa memang perlahan dia akan ditinggalkan, orang akan urbanisasi ke kota. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Jakarta ya, tetapi untuk dia nggak pandang dia itu ibu kota atau bukan, dia nggak pandang itu, tapi semua kota akan mengalami hal yang sama.
itu juga dialami oleh Makassar, itu juga oleh Surabaya, itu juga dialami oleh Medan dan sebagainya ya. Jadi saya kira ini persoalan, memang menjadi persoalan bagaimana kota itu menata bahwa kemudian IKN ada di sana, pasti pertumbuhan ekonominya di sekitar itu natural, itu pasti karena ada investasi di situ. Jangankan sudah pindah menjadi ibu kota, sekarang pun di sana sudah ada UMKM gitu. Jadi itu satu hal yang sudah natural. Pengaruh digitalisasi Mas untuk UMKM kita saat ini seberapa besar? Iya, tadi saya sudah katakan ya, UMKM kita memudar ya. Jadi memang transformasi ke digital nggak terelakkan, makin banyak orang ke sana. Bahwa sekali lagi produk UMKM belum banyak masuk, itu sisi yang lain ya. Kebanyakan memang lebih ke reseller dan masih reseller untuk brand-brand yang sudah punya nama, itu satu sisi ya. Jadi memudahnya ini untuk pelakunya, tapi belum produknya. Produknya masih kita, ya ada beberapa ya yang saya kira di busana muslim itu cukup banyak pemain lokal ya. Cukup juga banyak brand-brand lokal, cuman memang masih ada beberapa yang kurasi berkaitan dengan produk-produk UMKM kita ini memang masih kurang ya. Kita bisa melihat di beberapa platform yang ada. Oke. Nah, tadi beberapa kali kita Mas Saad mengatakan bahwa UMKM itu penting. UMKM itu penting untuk perekonomian Indonesia, dan perlu diperhatikan adalah kualitas. Gitu. Jadi peningkatan kualitas. Kualitas ya. Nah, itu artinya tadi juga Mas Saad juga menggarisbawahi bahwa salah satu kelemahan UMKM itu adalah manajerial, baik itu pengelolaan uang, marketing mungkin gitu ya, dan bagaimana mereka mengelola bisnisnya itu sendiri. Itu artinya pendidikan untuk pelaku UMKM ini juga harus ditingkatkan secara tidak langsung kan, seperti itu. Nah, apakah Mas Saad melihat bahwa sistem pendidikan di negara ini sudah mendukung itu atau mengarah ke situ? Iya, sistem pendidikan kita ini, saya memang tidak memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan ya, tapi saya melihat bahwa sistem pendidikan kita ini bukan hanya kepada UMKM ya, atau entrepreneur secara keseluruhan ya, tapi kepada pendidikan, terhadap pertanian, terhadap dia memang sistem pendidikan kita ini masih kemudian meletakkan diri keluar dan menjadi bagian dari buruh, bagian dari ini secara keseluruhan. Masih melihat bahwa pendidikan itu sebagai perangkat untuk masuk ke dalam masyarakat industrial gitu. Nah ini yang saya kira mungkin menjadi panggilan ya, ini mungkin kalau kita sebut sebagai kritik pada para pendidik ya, tapi dari sisi kita melihat bahwa memang pendidikan kita yang untuk membuat anak-anak kita itu mempunyai pilihan yang relatif bermacam-macam dalam hidupnya, ini kita perlu. Sebagai contoh ya, kalau misalnya kita lihat kita di luar UMKM, tapi UMKM di pertanian nih, karena kita usaha tani juga merupakan UMKM nih. Yang tadi saya sudah mengatakan, UMKM pertanian kita ini menua, karena orang yang berada menjadi petani itu semakin tua ya. Anak muda jarang ada yang tertarik untuk petani. Nah ini juga karena kesalahan kita meletakkan pendidikan kita ini untuk pertanian, karena
orang-orang petani kita ini mau menyekolahkan anaknya ke sekolah formal itu juga menjadi iya, karena begitu mereka lulus itu malah nggak mau jadi petani gitu. Betul. Nah ini saya kira memang ada semacam kritik ya terhadap model pendidikan kita ini. Saya kira kalau misalnya kita ngomong secara filosofis ya, apa yang disebut sebagai universitas adalah universe, alam semesta, maka begitu dia lulus universitas harusnya dia kembali kepada lingkup dirinya. Gitu. Mas, boleh dikasih skor nggak 1 sampai 10 dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UKM saat ini? Saya nggak mempunyai kompetensi untuk jawab itu ya. Apakah cuman saya harus mengatakan ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam pendekatan, tetapi tidak kemudian kita mengatakan bahwa semua program pemerintah juga karena terbukti banyak pula program-program pemerintah yang relatif cukup baik untuk UMKM ya. Tadi kita menganukan misalnya berkaitan dengan policy berkaitan dengan ya kalau permodalan kita tahu malah tadi ada faktor yang kurang yang masih bisa ditingkatkan tapi yang berkaitan dengan pasar, berkaitan dengan meskipun di dalam permodalan juga kebijakan pemerintah berkaitan permodalan yang melewati UMI dan lewat LPDB tadi itu relatif malah berhasil. Yang lewat KUR yang kurang. Sementara duitnya paling banyak di sana. Yang itu sebenarnya lebih banyak malah justru menjadi semacam keuntungan di pihak perbankan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang diberikan kepada masyarakat UMKM kita. Satu Mas, terakhir. Ini terakhir, penting nih untuk pemirsa RRI. Pertanyaan terakhir. Seandainya Mas Saad diberikan kewenangan, entah oleh pemerintah yang sekarang atau pemerintah yang akan datang, untuk mengatur UMKM kita, apa yang akan Mas Saad lakukan pertama kali? Tadi saya mengatakan bahwa bangsa yang besar itu dia harus mampu menciptakan institusi-institusi yang diperlukan. Nah, berkaitan dengan UMKM, kita belum melihat Kementerian Koperasi itu menjadi sesuatu yang tepat untuk mengurusi UMKM karena seharusnya dia berada di semua kementerian dan kebijakan afirmatif terhadap UMKM itu seharusnya ada di semua kementerian. Jadi misalnya Kementerian Industri, maka ada kebijakan afirmatif UMKM di sektor industri, pertambangan harusnya ada kebijakan afirmatif pertambangan di UMKM di sektor pertambangan, dan seterusnya gitu. Nah, berkaitan dengan itu saya kira berkaitan dengan permodalan juga harusnya ada suatu policy khusus berkaitan dengan kebijakan afirmasi kita pemerintah berkaitan dengan pemihakan terhadap UMKM ini. Contoh ya, apalagi di era digital yang semacam sekarang ini ya, misalnya sekarang ini kita hanya meletakkan para UMKM itu sebagai subjeknya di dalam marketplace misalnya. Sementara mereka punya peluang sebenarnya menjadi pemilik bagi perusahaan itu sendiri. Jadi menjadi asosiat bagi perusahaan mereka sendiri. Yang ini di era sharing ekonomi ini justru hal yang demikian sangat terbuka untuk pola-pola inovasi baru berkaitan dengan model lembaga hukum bisnisnya yang dianukan. Apakah dia bisa menggunakan koperasi, menggunakan PT dan sebagainya yang berkaitan dengan hal ini. Kalau misalnya kita bayangkan semua Gojek itu adalah milik semua pengojeknya, gitu, bukan milik 1-2 orang pemiliknya atau saham, itu suatu yang dahsyat, suatu yang luar biasa. Menarik sebetulnya Mas, mau saya explore lagi lebih jauh, tetapi kita terbatas oleh waktu, jadi jangan khawatir Mas,
Dan jangan keberatan kalau kita undang lagi siap, ke sini. Saya merasa nyaman di gerbong restorasi ini. Oke. Demikian saudara-saudara sahabat restorasi, bincang kita kali ini bersama dengan Mas Saad Soeharto. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.